Jacqueline orang Chinese bukan? Bukan. Kenapa? Alamak. Bukan nah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mandarinnya iya muka saya Cina tapi Garuda di dadaku mas. Gue Cindo. Ya, Garuda di dadaku ya. Bahasa naon aku. Nggak bisa bahasa Mandarin. Wih, lu kan Cindo, kenapa nggak bisa bahasa Cina sih? Landak, denger ya, nggak semua Cina bisa bahasa Cina. Hao, sebagai orang Cina, pelajaran apa yang paling kamu benci di sekolah? Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, Cindo kata, gue lahir di Indonesia bukan di China. Jangan asal sebut Cina-Cina ya. Ngerti nggak sih? Itu kata-kata Cindo yang ada di Indonesia. Yuk kita semak video ini. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sekarang makin banyak anak-anak keturunan Tionghoa yang justru lebih memilih berbicara dalam bahasa Indonesia? Bahkan di rumahnya sendiri. Dulu ada ketakutan, takut dijudge, takut dibully, sekarang ini, takut dianggap berbeda. Tapi anak-anak sekarang semuanya berubah. Mereka bukan hanya bangga tapi juga merasa lebih diterima, lebih nyaman, dan lebih Indonesia dari sebelumnya. Dan perubahan ini ternyata bukan hal sepele. Karena di balik bahasa ada identitas, ada sejarah, dan ada keberanian untuk menjadi diri sendiri. Selama bertahun-tahun, banyak keluarga Tionghoa meyakini bahwa menjaga bahasa Mandarin adalah bagian dari mempertahankan identitas. Bahasa itu jadi simbol status, akar budaya, dan juga pelindung dari stigma sosial. Tapi sayangnya, itu juga sering membuat jarak antara anak-anak Tionghoa dan teman-temannya. Mereka jadi terkotak, dianggap berbeda, bahkan dijuluki anak orang kaya yang eksklusif. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya menyembunyikan identitas. Bahkan, menghindari pakai Mandarin di luar rumah. Hao, sebagai orang Cina, menghindari pelajaran apa yang ya. paling kamu benci di sekolah? Kita Cindo dan kita suka barang gratis. Kita Cindo dan kita benci panas. Kita Cindo dan kita suka AC. Kita Cindo dan kita vampir. Kita Cindo dan kita suka itu namanya kumon. Come on. Oke, berarti PR nggak tambahin. Jangan. Oke, tadi kan suka kumon kan? Enggak. Kamu orang Cina ya? Keren. Kok nggak bisa Mandarin? Tapi kamu keren sih, wajahmu Cina banget. Cina gawe ya? Mau kemana? Ke kafe sana. Keren. Emang punya uang? Aduh. Ya soalnya aku dari kecil sampai segede ini tinggalnya di Jember. Sedangkan Jember itu ngomongnya kebanyakan bahasa Jawa sama bahasa Madura. Jadi kalau Cindo di Jember itu tuh pada fasih bahasa Jawa sama bahasa Madura. Mungkin masnya tuh keseringan lihat Cindo di pik yang ngomongnya tuh lo gue. Kalau aku ya jelas gak bisa mas disuruh ngomong lo gue, pasti medok. Kalau di sini tuh ngomongnya tuh kon, aku. Kon itu artinya kamu. Tuh. Gue Cindo. Tapi fasih kan bahasanya. Bahasa naon aku. Nggak bisa bahasa Mandarin. Tionghoa, Cina, Chinese. Nggak bisa bahasa Mandarin guys. Satu yang saya respect ya pasal Cindo di Indonesia ini kan, Cina Indonesia ini. Mereka ini sama sekali tidak ada slangnya, logatnya itu Cina. Malahan mereka ini punya logat Indonesia banget ya. Ini yang bedanya dengan Cina yang ada di Malaysia. Itu masih lagi kita tahu dia itu Cina. Tapi kalau di Indonesia ini, dia punya logat itu, Indonesia banget guys. Kan? Okay. Bahasa Indonesia gara baleo. Kelamaan di tanah Sunda. Lainnya. Bukannya. Lain kan? Kayaknya mas saya mah
dari semenjak ngaborojol ya, ngaborojol teh apa dilahirkan ya dari rahim ibuku gitu. Kayaknya teh saya mah udah meweknya juga pakai bahasa Sunda kayaknya. Ma tiris nih ma. Kayaknya gitu. Tuh bisa bukannya enggak les bahasa Mandarin teh pernah les tapi tuh kuat kayaknya mah soak otaknya Wis, lu kan Cindo, kenapa nggak bisa bahasa Cina sih? Landak, denger ya, nggak semua Cina bisa bahasa Cina. Harusnya bisa lah, Wis. Lu kan Cindo, gimana sih? Tahu nih, dasar kampung. Gimana sih? Lu berdua kan juga Cina, kamu bisa bahasa Cina? Gua Korea. Coba bahasa Korea. Nggak bisa bahasa Cina kan guys. Termos, kalau ini gua juga bisa. Aduh. Kalau lu apaan? Gua Jepang. Naruto, Sasuke, Arara, Chidori, Rasen. Lu berdua bego. Aduh. Kamu pikir aku bisa ngomong Cina? Aing mah lancar nyarios bahasa Sunda, ngomong Cina mah tuh bisa. Nih ya, aku tuh pernah les bahasa Mandarin, enggak naik 7 kali, cok. Aduh. Jadi kebanyakannya ini Cindo ini nggak bisa bahasa Mandarin ya. bahasa Cina dek. Hai kan aku pegalong lanjut pegala bahasa Cina tapi menyopo dengar yang form tapi menyopo gahaba lari menanan ada ji. Abihnya dong aku nak cerita deh. Jadi itu dulu aku pernah aku pernah belajar Mandarin. Terus kok susah, sumpah. Lanjut dong, hai. Zaman berubah Aduh. dan generasi sekarang tumbuh di lingkungan yang jauh lebih terbuka. Anak-anak Cindo sekarang tumbuh dengan lagu-lagu Indonesia, nonton YouTuber Indo, main game bareng teman-main dari semua. Bukan saja anak-anak Cindo ini tumbuh dengan lagu-lagu Indonesia, malahan anak-anak Malaysia pun sekarang semua nonton YouTube Indonesia. Sebab itu di Malaysia juga banyak anak-anak Malaysia ini, terutama di Sabah ini kan ngomongnya kayak bahasa Indonesia. Kayak gitu. Sebab nonton sinetron dan segala macam lah kan yang Indonesia punya nih. Latar belakang, mereka merasa ngapain repot-repot pakai bahasa Mandarin? Kalau pakai bahasa Indonesia lebih bikin nyambung sama orang sekitar. Itu bukan berarti mereka meninggalkan budaya leluhur, tapi mereka justru merangkul dua identitas. Bangga jadi keturunan Tionghoa dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Chinese kok nggak bisa Mandarin ya? Iya muka saya Cina tapi Garuda di dadaku mas. Lagian Cina kayaknya jarang Garuda banget di dadaku. yang bisa Mandarin, apalagi bagian Jakarta ngaku nggak lupa. Gue itu belajar Mandarin dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, tapi yang gue bisa sampai sekarang cuma ni hao ma, wo han hao, ni ne, 这是个什么？多少钱？老师，我可以上洗手间吗？ That's all. Lagian lu kira tuh Mandarin gampang, itu ngomong aja dan 4 nada. Kalau gue mau nulis aja harus belajar menggambar dulu. Tuh tulisan tuh kayak lukisan, lu tau gak? Tapi gue agak nyesel sih gue gak bisa Mandarin. Kemarin gue ketemu saudara gue yang di Guangzhou aja ya. Gue cuma ngangong doang, gue gak ngerti mereka ngomong apa. Also lu tau kan gue pernah malu banget gara-gara insiden Cholan Jaya tuh. Malah ini belajarnya bahasa Korea demi cowok K-pop. Cowok K-pop yang gue suka aja orang Jepang, bingung gak lo? Anyway udah terlalu telat kayak untuk belajar, jadi kayak wah ini unless ada cowok ganteng dari Cina mau sama gua baru gua belajar. 3 fakta Cina benteng. Yang pertama, kagak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Yang kedua, nggak bisa bahasa Mandarin kan? hitam kulitnya. Terus kadang juga nggak kelihatan kayak Chinese sometimes. Bingung juga sih. Yang ketiga, mereka suka dibilang ngegas kalau ngomong. Padahal sebenarnya biasa aja gitu loh. Kadang juga dibilang nyolot. Bingung jadinya. Jeklim orang Chinese bukan? Bukan. Kenapa? Alamak. Bukan nah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bisa bahasa Chinese jadi bukan orang belum bisa bahasa Chinese. Terus alamak. Mana dong? Orang Indonesia. Wow, orang Indonesia. Wih gila nih. Wah, si Tejunang. Tapi kalau Kak Tengyu tahu pakai bahasa Indonesia. Gue Cindo sering diajak ngomong pakai bahasa Mandarin. Padahal mah gue peranakan, kayak ngerti bahasa Mandarin. Gue peranakan, sering gak dikira Cindo, padahal Cindo. Gue bukan Cindo, tapi temen lu koko.
Yang menarik, banyak dari mereka berani tampil beda justru dengan meninggalkan eksklusivitas. Berani berbicara dengan logat gaul Jakarta, bercanda pakai slang, bahkan lebih fasih bahasa Indonesia daripada Mandarin sendiri. Di media sosial pun, kamu bisa lihat banyak anak Cindo yang torang-torangan bilang, gue udah nggak bisa Mandarin, tapi gue cinta Indonesia. Dan reaksi orang-orang bukan hinaan, tapi dukungan, karena kini yang dihargai bukan lagi darah atau silsilah, tapi rasa cinta dan keterbukaan pada tanah yang mereka pijak. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah jendela jiwa dan bagi anak-anak Cindo hari ini. Memilih bahasa Indonesia adalah bentuk penerimaan, keberanian, dan cinta pada tempat mereka tumbuh. Di balik perubahan itu, ada cerita besar tentang keberanian untuk jadi diri sendiri dan tentang Indonesia yang makin inklusif, makin luas hatinya, dan makin hangat pelukannya. Foxtel. Oke guys, banyak orang lupa bahwa di balik label dan stereotip ada hati manusia yang juga ingin dimengerti. Tidak semua berwajah Tionghoa itu dari luar. Banyak dari mereka anak-anak yang lahir, besar dan berjuang di Indonesia adalah bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bangga. Mereka mencintai merah putih bukan karena terpaksa, tetapi karena itulah tanah air mereka. Saat kita terus menyebut Cina, Cina dengan nada merendahkan, kita sedang menyakiti saudara kita sendiri sebenarnya. Karena menjadi Indonesia bukan soal rupa ya, tetapi bukan juga soal marga, tetapi soal hati yang memilih untuk hidup, tumbuh dan mencintai Indonesia itu sendiri. Saatnya berhenti melihat perbedaan sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai kekayaan. Karena Indonesia tidak besar karena satu suku, tetapi Indonesia besar karena semua perbedaan mau duduk bersama. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, itu adalah janji yang telah dilafazkan untuk saling menerima apapun di Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.